Oke, materi selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah RLB, ya, rekomendasi teknik layak bertegangan, dan SLO, ya, layak beroperasi, ya, layak beroperasi, sertifikat layak operasi. Jadi komisioning RLB dan SLO instalasi proyek pembangkitan atau penyaluran. Nah, menurut keputusan direksi nomor 004K Direksi 2013, pengujian adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk mengukur dan menilai unjuk kerja suatu instalasi. Ya. Menurut Kamus Umum, ya, pengujian adalah penilaian yang dimaksudkan untuk mengukur pengetahuan atau kemampuan dari responden, baik produk atau benda yang diuji. Menurut EAC, ya, pengujian produk dapat dibagi menjadi 5. Ada pengujian jenis, ya, tipe tes. Kemudian ada pengujian rutin test. Kemudian ada pengujian contoh, sample test. Ada pengujian khusus, special test. Kemudian ada uji sesudah instalasi, test after instalasi. Nah, menurut keputusan direksi nomor 004.K/Direksi 2013, inspeksi adalah pemeriksaan suatu desain produk, jasa, proses, atau pabrik dan penentuan kesesuaiannya terhadap persyaratan tertentu atau persyaratan umum berdasarkan pembuktian secara profesional. Inspeksi itu adalah suatu pemeriksaan atau pengujian individu terhadap standar yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan engineering, inspeksi bisa melibatkan pengukuran, tes, dan alat ukur yang diterapkan untuk karakteristik tertentu terhadap objek peralatan, instrumen, instalasi, atau kegiatan. Misalnya organisasi, proyek, Kemudian inspeksi biasanya non-destruktif. Nah, berdasarkan SPPLN nomor 85 tahun 1990 subbab 3.4 dan SPPLN nomor 86 tahun 1990 subbab 34, komisioning adalah suatu rangkaian kegiatan yang terus-menerus dimulai sejak saat pemasangan selesai, konstruksi assembly complete, sampai saat serah terima, taking over. Nah, dengan tujuan membawa sistem dari kondisi non-aktif ke kondisi aktif dengan melaksanakan kegiatan pemeriksaan, pembersihan, uji individual, uji subsistem, dan uji sistem untuk pembuktian terhadap persyaratan kontrak, keamanan, serta keandalan operasi. Ya, ini yang namanya kita sering namanya komisioning itu artinya, ya. Nah, uji komisioning itu dilakukan on-site, jadi untuk menimbulkan setting dan berfungsinya proteksi serta performa peralatan secara individu, subsistem, dan sistem sebelum peralatan dioperasikan secara komersial, ya. Jadi di saat komisioning ini itu dilakukannya langsung, ya, di lapangannya, membutuhkan kalau misalkan ada setting-setting parameter tertentu, makanya kita cek segala untuk proteksinya. Nah, uji komisioning itu wajib dilakukan bila terjadi perubahan pada hardware. Antara lain ada rekondisi, kemudian perubahan kapasitas, dan relokasi atau software yang mempengaruhi performance. Nah, berdasarkan SPPLN nomor 85 tahun 1990 subbab 34, SPLN nomor 86 tahun 1990 subbab 3.4, RLB, ya, layak bertegangan, ya. RLB ini, rekomendasi layak bertegangan, itu rangkaian kegiatan dari akhir komisioning yang dinyatakan memenuhi persyaratan mata uji dari uji individual,
uji subsistem, dan uji sistem sebelum pekerjaan proyek dioperasikan masuk ke sistem atau beban untuk prasyaratkan yang akan dilaksanakan proses pembebanan. Nah, menurut keputusan direksi nomor 004-K-Direksi 2013, sertifikat layak operasi SLO adalah pengakuan formal dari lembaga inspeksi pada peralatan dan instalasi tenaga listrik bahwa instalasi dan peralatan tersebut sudah memenuhi peraturan keselamatan ketenaga listrikan berdasarkan evaluasi data inspeksi dan sistematis. Nah, aturan mengenai SLO itu selengkapnya dituangkan pada Permen ESDM nomor 0045 tahun 2005 dan Permen ESDM nomor 0046 tahun 2006. Nah, jenis dan kegiatan lingkup kegiatan komisioning. Nah, komisioning instalasi pembangkit baru. Jadi kegiatan komisioning untuk instalasi pembangkit baru itu dilakukan setelah konstruksi instalasi selesai dilakukan oleh kontraktor. Ya. Jadi setelah konstruksi selesai oleh kontraktor, nah baru kita lakukan komisioning pembangkit baru. Dimulai sejak saat pemasangan konstruksi selesai sampai dengan saat serah terima proyek. Gitu. Kemudian ada komisioning instalasi pembangkit lama. Komisioning instalasi pembangkit lama biasa dilakukan apabila instalasi direkondisi, dilakukan perubahan kapasitas, direlokasi, atau dilakukan perubahan modifikasi yang signifikan sehingga berubah dari desain awal. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan, ada pembersihan, uji individual, uji subsistem, dan uji sistem untuk membuktikan terhadap persyaratan kontrak standar, keamanan, serta kehandalan. Nah, tahapan dan kegiatan komisioning itu harus dilakukan secara berurutan yang digambarkan seperti gambar berikut sesuai SPN 8586. Jadi untuk peralatan komisioning instalasi pembangkit, jadi harus sesuai dengan seperti ini ya. Katakanlah di sini adalah mulai konstruksi, kemudian masa konstruksi pemasangan yang di sini A, itu adalah uji pra-commissioning, jadi pemasangan selesai. Jadi artinya konstruksi seluruhnya itu sudah selesai di sini. Artinya dia uji pra-commissioning. Kemudian yang di sini yang di B itu adalah pemeriksaan pendahuluan, ya. Kemudian yang di C ini adalah uji individu, artinya uji individu itu adalah uji setiap peralatan, ya, pompa-pompa, kemudian motor-motor bertegangan, itu uji individu, ya. Kemudian yang C ini dia adalah yang D, uji sekuensial interlock, ya, jadi bagaimana proses-proses interlock nanti juga kita cek uji juga semuanya. Kemudian yang di E ini ada EFGH, uji subsistem. Jadi uji proteksi injeksi primer, jadi protection primer injection test. Kemudian uji kontrol elektrik, pneumatik, uji simulasi sistem, kemudian uji subsistem, yaitu. Setelah pengujian semuanya oke, kemudian selanjutnya itu adalah penyalaan pertama boiler atau first firing di sini ya, yang I. Jadi kemudian pembersihan kimia ya, chemical cleaning. Jadi chemical cleaning pembersihan boilernya itu. Selanjutnya itu adalah di J itu adalah pembersihan pipa dengan uap atau steam blowout. Ya, jadi dengan steam blow, jadi di pembersihan pipa-pipanya. Kemudian yang di K ini adalah uji tekanan naik dan katup keselamatan. Jadi uji tekanan naik dan katup keselamatan, artinya katup-katup pengaman seperti MSV ya, governor, terutama MSV-nya itu kita cek ya, uji tekanan naik. Kemudian setelah itu adalah kita juga di L ini tahapan sinkronisasi, uji kendali
kettle otomatis, jadi automatic boiler control test. Jadi kita tes boiler dalam kondisi dia automatic. Jadi control testnya tes terhadap boiler, terutama terhadap proteksi yang ada di boiler, kita lakukan pengetesannya. Kemudian ada di sini M itu adalah uji kendali pembakaran, ya, automatic combustion control test. Kemudian ada kompleks uji beban loading test, ya. Kemudian uji bebas load rejection, kemudian uji keandalan atau reliabilities. Nah, ini tahapan sinkronisasi melalui sistem kettle uap dan turbin sebagai unit PLTU. Nah, ini kemudian selanjutnya adalah uji keandalan reliability. Kemudian yang terakhir di sini adalah uji unjuk kerja atau performance test, ya. Performance, apakah performance test itu sesuai dengan kontrak yang saat pembuatan pembangkitnya. Nah, kemudian setelah terima taking over, selanjutnya itu adalah final acceptance. Ini tahapan commissioning instalasi pembangkit baru. Nah, jenis dan lingkup kegiatan SLO, syarat layak operasi, ya, sertifikat layak operasi. Kalau untuk instalasi pembangkit baru, kegiatan SLO untuk instalasi pembangkit baru itu dilakukan setelah konstruksi instalasi selesai dilakukan oleh kontraktor, ya. Jadi dimulai sejak saat pemasangan konstruksi selesai sampai dengan saat selesai commissioning, namun belum beroperasi secara komersial. Nah, SLO instalasi pembangkit lama dilakukan karena apabila instalasi sudah berakhir masa berlaku SLO-nya, ya. Jadi instalasi direkondisi, instalasi dilakukan perubahan kapasitas, direlokasi atau dilakukan perubahan modifikasi yang signifikan sehingga berubah dari desain awal. Nah, jadi perbedaan antara jenis dan lingkup kegiatan commissioning dan SLO. Kalau commissioning, tujuan utamanya pada pemenuhan kewajiban kontraktor terhadap owner sesuai tertulis dalam buku kontrak berdasarkan peraturan, standar, dan ketentuan yang disepakati bersama. Kalau SLO, tujuan utamanya adalah pemenuhan kebutuhan terhadap perundang-undangan, peraturan, dan standar dengan tujuan agar instalasi penyedia tenaga listrik beroperasi secara aman, andal, dan akrab lingkungan, serta dapat beroperasi secara komersial. Produk akhir kegiatan commissioning adalah laporan teknik commissioning. Kemudian produk akhir kegiatan SLO adalah sertifikat layak operasi. Nah, lingkup kegiatan commissioning SLO pada PLTU. Dan kalau lingkup kegiatan commissioning itu ada review dokumen, review desain, pemeriksaan K2 dan K3, kemudian sama yang keempat pemeriksaan sistem pembumian, yang SL itu evaluasi hasil sistem pembumian. Kemudian pengujian sistem pemadam kebakaran, yang di SL itu pemeriksaan secara visual sistem pemadam kebakaran. Kemudian pengujian sistem satu daya AC dan DC, di SL itu evaluasi hasil uji fungsi satu daya AC dan DC peralatan proteksi kontrol. Kemudian pemberian tegangan backfeeding, kalau SL tentu nggak ada, ya. Kemudian pengujian individual subsistem atau sistem, yang di SL itu pengujian hasil uji individual peralatan utama. Kemudian pengujian proteksi mekanik dan listrik, ini adalah evaluasi hasil uji peralatan proteksi dan kontrol listrik dan mekanik. Kemudian baru ada pengujian firing dan steam blow. Kemudian ada pengujian tanpa beban, full speed no load, ya. Kemudian ada pengujian sinkronisasi, DSL pun sama, ada pengujian sinkronisasi, ada pengujian pembebanan, DSL tentu nggak ada. Kemudian pengujian kapasitas commissioning, DSL juga sama, ada pengujian kapasitas pembangkit. Kemudian pengujian lepas beban, load rejection, di sini pun ada pengujian lepas beban untuk instalasi baru. Pengujian keandalan SPPLN nomor 85 dan 86 tahun 1990, terus 20 jam. Kemudian keandalan 72 jam, baru 24 jam lama. Kemudian pengujian unjuk kerja ada performance testnya, DSL nggak ada. Kemudian pengujian pengaturan tegangan, DSL pun sama ada. Pengujian pengaturan frekuensi, DSL pun ada pengaturan frekuensi. Kemudian pengukuran kualitas air dan uap, ya. Kemudian lingkupnya itu ada
pengukuran tingkat bising, di SLO ada pengukuran tingkat bising. Kemudian pengukuran emisi gas buang, di situ ada juga pengukuran emisi gas buang. Kemudian pengukuran limbah padat dan cair, di SLO pun sama ada, dilakukan oleh kontraktor. Kalau SLO dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik, disaksikan oleh vendor, konsultan, dan tim komisioning. Kalau SLO disaksikan oleh inspektur dari DJK. Output kegiatannya itu adalah laporan teknik komisioning. Kalau SLO, sertifikat layak operasi, ya.